Apa benar setelah Anda mengetuk-ngetuk pintu, terus ketika manusia itu membuka pintu, maka si manusia itu akan meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Bolo Sewu. Di kesempatan malam hari ini kita akan membahas cerita misteri yang sedang viral di tengah masyarakat kita, yaitu misteri lampor. Yang masyarakat kita sering menyebutnya itu keranda terbang, terus pintu diketuk. Untuk lebih jelasnya kita akan diberikan penjelasan oleh supranatural kami. Apa itu istilah misteri lampor yang sedang viral di masyarakat, yang ada keranda terbang, terus pintu rumah diketuk, itu bisa dijelaskan? Silahkan. Baik, sahabat Bolo Sewu, dimanapun kalian berada, dan di kesempatan malam hari ini kita dari Bolo Sewu akan membahas atau mengulas tentang mitos cerita yang sedang viral atau beredar di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa. Mengenai hantu lampor, dari zaman dahulu itu sebetulnya sudah ada, bahkan dari zamannya mbah-mbah saya dulu itu sudah ada, dan saya juga sering mendengar cerita-cerita dari beliau tentang lampor. Dan di zaman sekarang, lampor itu dipercaya sebagai hantu pembawa maut. Digambarkan dengan sosok seperti membawa keranda atau sosok yang membawa kereta kencana. Dan lampor sendiri itu mempunyai julukan, dan wujud lampor itu berbeda-beda di setiap daerah. Dan khususnya di wilayah Yogyakarta, lampor itu dipercaya atau diyakini oleh masyarakat setempat sebagai perwujudan pasukan dari laut pantai selatan yang akan menuju ke Gunung Merapi dan Keraton Yogyakarta. Dan sebagian lagi ada yang menyebutkan bahwa lampor itu sosok kereta kencana juga dari Ratu Pantai Selatan yang dipimpin oleh Nyi Blorong, bahwasanya dia mendatangi suatu rumah yang memiliki suatu perjanjian antara si manusia dengan Nyi Blorong. Jadi lampor itu mendatangi si orang tersebut yang mempunyai perjanjian, mungkin perjanjian pesugihan atau apa, dia mendatangi dan untuk mengambil nyawanya. Dan ada juga yang bilang lampor itu muncul bersamaan adanya suatu pagebluk atau yang sekarang terjadi seperti wabah virus corona. Lampor juga dipercaya akan membunuh seseorang di dalam tidurnya, kemudian akan dicekik atau dibawa dengan menggunakan keranda. Dan jika itu terjadi, mereka akan mati seketika. Lampor juga sebetulnya menurut kepercayaan masyarakat setempat, lampor itu memiliki kelemahan bahwasanya lampor itu tidak bisa jongkok ataupun duduk. Sehingga orang yang menjadi korban atau incaran lampor adalah mereka yang tidur di atas ranjang.
Dan konon masyarakat menghindari lampor dengan cara tidur di bawah atau tidur di lantai agar masyarakat itu terhindar dari gangguan lampor. Tapi itu mungkin semua cerita dahulu, bukan cerita zaman sekarang. Dan akhir-akhir ini tersebar kabar tentang si pengetuk pintu. Katanya kalau si penghuni rumah membuka pintu, maka dia akan meninggal dunia. Dan sosok pengetuk pintu masyarakat setempat menyebutnya dengan lampor. Tapi itu semua belum tentu. Dan mengenai lampor, ada yang menyebutnya keranda terbang, ada yang menyebutnya si pengetuk pintu, dan ada yang lain. Dan apapun itu, ini adalah hal yang gaib. Kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah sebagai sebaik-baik panduan hidup manusia. Dan ketika ada pertanyaan dari seseorang bertanya tentang siapa sosok pengetuk pintu, maka kami menjawab wallahu alam bishawab. Tapi ini lebih cenderung ke teror-terornya bangsa jin yang fasik, yakni setan-setan dari golongan bangsa jin. Jadi mengenai mitos yang beredar saat ini dan yang viral saat ini seperti lampor, keranda terbang, pengetuk pintu, akhirnya mitos ini viral di kalangan bangsa jin. Akhirnya jin-jin yang fasik, mereka menyerupakan diri menjadi hantu-hantu yang ditakuti manusia seperti lampor, keranda terbang, dan pengetuk pintu. Maka dari itu, kami dari Bolosewu akan mengungkap mitos tentang lampor, keranda terbang, dan sosok si pengetuk pintu dengan proses mediumisasi. Mudah-mudahan dengan proses mediumisasi kita bisa mendapatkan suatu jawaban dari sisi misteri lampor, keranda terbang, dan si pengetuk pintu. Ya pemirsa, begitulah penjelasan dari praktisi kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan skip, ikuti terus perjalanan kami hanya di Bolosewu. Baik sahabat Bolosewu, untuk yang pertama saya berniat akan menarik sosok jin yang selama ini melakukan teror dengan cara mengetuk-ngetuk pintu di wilayah Jawa terutama. Dan saya melakukan penarikan sosok jin ini, dia berada di dimensi awang-awang atau di atas udara. Jadi sosok jin inilah yang sering meneror manusia dengan cara mengetuk pintu. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kami dari Bolosewu bisa menarik sosok tersebut untuk kita cari tahu bagaimana prosesnya dia, bagaimana cara tipu daya mereka dalam meneror manusia. Dan seperti biasa, mediator kita saat ini adalah Mas Diki. Sudah siap Mas Diki? Oke. Anda fokus saja. Baik pemirsa, ini adalah sosok yang sering meneror manusia dengan cara mengetuk pintu. Dia berada di dimensi awang-awang. Assalamualaikum. Anda tidak menjawab salam saya. Anda bisa memperkenalkan diri Anda? Kenapa? Nggak mau. Sosok Anda ini seperti apa? Kecil. Kecil.
Anda berada di awang-awang. Anda yang sering melakukan teror. Bisa Anda ceritakan bagaimana sih Anda melakukan itu semua? Untuk apa? Senang melakukannya, Tujuannya? menjahili. Menjahili. Anda yang saat ini sering meneror manusia dengan cara mengetuk pintu? Iya, Anda melakukan itu di wilayah mana? sana. Sudah berada di wilayah ini? Belum. Belum. Apa benar setelah Anda mengetuk-ngetuk pintu, terus ketika manusia itu membuka pintu, maka si manusia itu akan meninggal? Tidak, Tidak. hanya menjahili doang. Hanya Menakut-nakuti. Mungkin ketika Anda mengetuk pintu, terus si manusia itu membuka pintu lalu meninggal, mungkin itu karena penyakit ya? Mungkin kepikiran, takut, tidak ada yang ngetuk-ngetuk, tidak ada orangnya. Kan tanda tanya. Siapa yang mengetuk? Berarti bukan Anda langsung yang membunuh. Bukan. Kepikiran, lalu dia sakit. Anda melakukan itu sendirian atau dengan teman-teman Anda? Berempat. Berempat. Itu berbeda-beda rumah apa satu rumah langsung 4 Semaunya. semaunya? Maksudnya semaunya itu gimana? Yang kalau lagi pengen jahilin satu orang ya satu orang serumah. Kalau lagi pengen menjahilin semuanya empat-empatnya ke rumah satu orang. Yang Anda ini ada yang memerintah atau tidak? Tidak. Berarti Anda ini jin fasik ya, yang selalu memanfaatkan keadaan di mana manusia itu memiliki rasa ketakutan akan sesuatu kejadian, maka Anda memanfaatkan hal itu. Iya. Keuntungannya apa buat Anda? Senang bisa Senang. menakut-nakuti orang. Senang ketika ada manusia takut. Dan Anda merasa berbangga diri. Tidak, hanya senang saja. Bentuk kamu ini seperti apa sih? Kecil. Kecil terus? Ciri-ciri yang lebih tepatnya? Kecil doang. Anda dalam mengetuk pintu, Anda memainkan sihir, Anda tidak? Sedikit. Sihir apa yang Anda mainkan? Agar manusia itu yang saya ketuk melihat keranda. Oh, jadi ketika orang yang membuka pintu itu melihat keranda, Iya. itu sihir Anda seperti itu? Menakut-nakuti. Berarti ada dua kejahilan ya. Yang pertama, Anda mengetuk pintu Ya. tapi tidak ada wujud. Dan yang kedua, Anda mengetuk pintu lalu Anda mengeluarkan sihir seperti keranda, mengeluarkan keranda. Iya. Sudah berapa banyak? Anda sudah melakukan itu berapa kali? Baru 4 rumah. Di wilayah sini. Belum. Dan 4 rumah itu ada yang meninggal, Baru sakit satu orang baru sakit. karena kepikiran melihat keranda di depan rumah. Maksudnya orang yang Anda kerjain itu sampai sekarang sakit. Pernah tidak ada yang meninggal? Pernah. Karena kepikiran terus. Akhirnya sakit lalu meninggal. Bukan begitu dibuka pintunya langsung meninggal. Tidak. Tidak. Apa setiap rumah yang Anda ketuk itu semua bisa diketuk? Bisa Anda kerjain? Bisa. Bisa. Misalkan di rumah itu isi rumah itu orang-orangnya sholat ibadahnya rajin, sholatnya rajin.
Apa Anda masih bisa? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Takut Takut. ada cahaya. Ada cahaya. Di mananya? Di mananya ada cahaya yang Anda lihat itu? Tubuhnya Tubuhnya. Lalu di rumahnya bisa. Itu kan hanya rumah. bisa. Walaupun seisi rumah itu orang-orangnya rajin ibadah, Bisa. tetap bisa Anda ketuk. Bisa. Yang tidak bisa hanya orang yang nakut-nakuti. Berarti Anda hanya bisa menyentuh pintunya saja ya. Tidak bisa menampakkan wujud di hadapan orang yang selalu berzikir dan beribadah kepada Allah. Iya. Dan kejadian itu sejak kapan Anda mulai mengetuk-ngetuk pintu? Baru kemarin. Baru kemarin. Karena mulai dari kemarin-kemarin itu mulai ramai ya. Dan Anda sebagai jin fasik memanfaatkan itu. Tapi ada nggak rumah yang tidak bisa Anda kerjai atau Anda usilin dengan cara ketuk-ketuk itu? Ada. Dengan cara seperti apa? Karena orang itu bisa mempunyai sosok yang lain, penunggu lah, menaruh di depan pintu. Saya takut, saya lari. Anda takut juga sama jin-jin lain? Saya mah kecil. Itu tempatnya kecil semua. Iya. Dan mungkin cukup di sini bahwasanya makhluk si pengetuk pintu adalah makhluk jin fasik yang selalu memanfaatkan keadaan di mana bangsa manusia sedang mengalami ketakutan tentang hal si pengetuk pintu. Akhirnya jin-jin fasik seperti ini memanfaatkan keadaan. Karena sudah tidak bisa memberi kejelasan, maka kita akan keluarkan. Oke, sahabat Bulu Sewu, mediasi selanjutnya kita akan mencoba mengungkap banyaknya kejadian tentang keranda terbang. Sebenarnya kejadian keranda terbang ini dari dulu sudah sering terjadi, namun di kalangan masyarakat yang bertinggal di sekitaran wilayah makam. Sebenarnya keranda terbang itu memang sudah sejak dulu ada, dan itu terjadi di wilayah perkampungan yang berdekatan dengan kuburan yang ada kerandanya. Kita langsung aja memediasi, dan mediator kita kali ini adalah Mas Iqbal. Sudah siap Mas Iqbal? Assalamualaikum. Anda tidak menjawab pesan saya? Bisa Anda memperkenalkan diri Anda? Anda bisa bicara? Anda punya sebuah nama? Anda merasa bingung? Anda benar penunggu keranda? Anda bisa bicara tidak ini? Bisa.
Anda punya nama? Tidak. Bisa kita bicara baik-baik? Jadi kami memanggil Anda untuk datang sini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Anda, dan mudah-mudahan Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Wujud Anda ini seperti apa? Seperti manusia tapi punya tanduk. Seperti manusia tapi punya tanduk. Tidak memakai baju, hanya memakai celana. Anda ini bertugas seperti apa? Jaga keranda. Menjaga keranda. Ya, kita mulai membahas tentang keranda. Akhir-akhir ini kita sering mendengar adanya kabar keranda terbang. Apa benar itulah Anda? Bukan. Lalu? Sosok itu seperti apa? Kecil. Kecil. Cuma punya tanduk. Nah, tujuan makhluk lain itu untuk apa sih? Menjahili. Menjahili manusia. Ya. Karena sepengetahuan saya, keranda terbang itu memang sudah sering terjadi sejak dahulu kala sebenarnya. Ya. Hanya saja kejadian itu terjadi hanya di wilayah atau pemukiman warga yang dekat dengan kuburan. Itu benar. Ya. Namun di zaman sekarang ini banyak sekali kabar terdengar adanya keranda yang terbang ke perkampungan, mendatangi rumah-rumah. Itu ulah Anda bukan? Bukan. 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 Tapi ada makhluk lain yang melakukan itu. Kalau Anda ini waktu itu kan, waktu zaman dahulu melakukan itu memang benar-benar menggunakan keranda. Ya. Ya kan, keranda itu memang benar-benar terbang. Lalu makhluk yang selain Anda ini apa memang menggunakan keranda? Betulan keranda asli maksudnya? Tidak menggunakan keranda asli. Berarti menggunakan sihir mereka. Ya. Kemampuan mereka. Kemampuan mereka untuk menakut-nakuti manusia. Menurut mitos yang saya dengar. Tapi ini dari pengakuan Anda ya, yang Anda lakukan. Maksudnya gini, setiap kali keranda itu terbang, apa benar akan ada orang meninggal? Iya. Iya. Maksudnya berarti itu sebagai petanda. Ya, petanda. Jika keranda di kuburan itu terbang atau Bukan terbang, tapi bergerak sendiri, bergerak sendiri, goyang-goyang. ya, itu sebagai tanda bahwasanya akan ada orang meninggal. Berarti itu memang benar terjadi ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Masih. Tapi bukan berarti terus terbang ke rumah seseorang. Bukan. Bukan ya? Itu bukan Anda. Bukan. Oh ya, Anda ini pernah tidak melakukan penampakan keranda bergerak sendiri ke orang yang ada di kuburan? Pernah? Iya. Ke siapa itu? Pada orang yang lihat. Ada orang yang melihat ya? Iya. Dan mungkin sedang berada di situ. Iya. Dan beberapa hari kemudian ada orang meninggal. Dan setelah Anda melakukan gerakan keranda itu dalam jangka waktu berapa jam, berapa hari kemudian akan ada orang meninggal, itu berapa hari jaraknya? 100 hari. 100 hari? Ya. 100, setelah Anda melakukan pergerakan keranda, maka 100 hari kemudian akan ada orang meninggal. Ya. Bukan sekarang misalkan Anda melakukan pergerakan keranda, terus besok pagi akan ada orang meninggal. Tidak. Dan Anda melakukan pergerakan itu, apakah nanti orang meninggal akan dimakamkan di situ juga? Ya.
Jadi bangsa seperti Anda yang menjaga keranda itu tahu ya tanda-tanda akan adanya orang yang meninggal lalu dimakamkan di situ karena memakai keranda situ ya. Oh ya, dalam Anda melakukan tanda-tanda seperti itu ada perbedaan nggak sih antara nanti orang meninggal itu orang yang sangat soleh, dan ada perbedaan tidak antara orang yang soleh dengan orang yang biasa? Kalau orang yang soleh itu pertandanya seperti apa? Tidak ada pertanda. Tidak ada pertanda. Ya. Anda tidak dapat melihat itu ya. Dan ketika orang yang akan meninggal itu orang biasa, Anda apa yang Anda lakukan itu? Menggerakkan keranda. Ya. Berarti yang menggerakkan keranda itu kalau keranda beneran itu Anda yang menggerakkan. Ada berapa makhluk seperti Anda yang menggerakkan keranda? Banyak. Itu secara bergantian atau secara bersamaan? Bersamaan menggerakkan keranda. Kalau zaman sekarang mungkin Anda hanya menggerakkan ya. Kalau zaman dahulu mungkin sampai terbang. Bisa terbang. Kenapa sekarang tidak bisa sampai terbang? Kenapa itu? Tidak bisa dijelaskan. Alasannya kenapa? Apa ada yang menyuruh itu? Tidak. Hanya mungkin karena perubahan zaman. Perubahan zaman dan perubahan kepercayaannya. Nah, dan setelah Anda melakukan pergerakan ke keranda, lalu beberapa hari kemudian ada yang meninggal, perasaan Anda itu seperti apa? Biasa saja. Biasa saja. Karena di bangsa Anda mungkin Anda ditugaskan seperti itu ya. Iya. Ya, Anda ini kan sosok yang berada di keranda di areal pekuburan. Lalu bagaimana dengan keranda yang berada di masjid misalkan? Kan biasanya ada masjid yang memiliki keranda. Apa bisa itu kerandanya bergerak sendiri sebagai pertanda? Itu beda jin lagi. Beda jin lagi. Tapi bisa melakukan itu. Ya, benar. Tidak. Kan masih ada wilayah juga. Jadi beda penjaga lagi antara keranda yang di kuburan dan keranda yang berada di masjid, itu beda penjaga. Dan Anda ini sosok yang menjaga keranda di areal kuburan. Dan ketika Anda merasa akan ada orang yang meninggal, lalu Anda menggerakkan keranda itu dalam keadaan siang hari atau malam hari Anda menggerakkan keranda itu? Malam hari. Kenapa Anda memilih malam? Pas pergantian. Pas pergantian hari maghrib? Bukan. Kalau siang hari Anda tidak bisa. Semisal keranda Anda telah dipakai untuk membawa orang yang meninggal, lalu keranda Anda diletakkan kembali ke tempatnya, apa ada sesuatu manfaat tersendiri untuk Anda dari keranda itu? Tidak. Anda tidak mengambil manfaat dari harumnya aroma keranda yang bekas dipakai? Tidak. Lalu makanan Anda ini seperti apa? Tulang. Baik pemirsa, jadi ini adalah sosok si penunggu keranda. Maksud saya adalah keranda yang sebenar-benarnya keranda, bukan keranda hasil dari sihir para jin. Jadi memang kejadian keranda terbang, kejadian keranda bergerak sendiri atau bergoyang sendiri di pemakaman itu memang benar-benar terjadi. Tapi bukan berarti keranda itu terbang ke pemukiman warga lalu mengambil nyawa seseorang, bukan. Jadi dia melakukan pertanda sendiri di areal pekuburan. Dan ini bisa terjadi di kawasan atau pemukiman warga yang berdekatan dengan kuburan. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Anda mau keluar?
Keluar sendiri atau mau dibantu? Udah keluar ya. Baik, sahabat Polosku, kita akan melanjutkan mediasi lampor. Kita ambil dari keyakinan masyarakat zaman dahulu yang berada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, bahwasannya lampor itu dipercaya sebagai kereta kencana dari pantai selatan yang menuju ke Gunung Merapi lalu menuju lagi ke Keraton Yogyakarta. Mudah-mudahan dari proses mediumisasi ini kita mendapatkan sebuah jawaban dari lampor dan keyakinan yang beredar di masyarakat. Dan mediator kita kali ini Mas Bambang. Sudah siap Mas Bambang? Assalamualaikum. Anda tidak menjawab salam saya. Anda bisa bicara? Anda bisa bicara? Bisa memperkenalkan diri Anda? Tenangkan diri Anda. Kita ingin bicara baik-baik. Baik. Kita manggil Anda di sini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Anda bisa memberi kami informasi apa? tentang banyaknya kabar berita yang akhir-akhir ini menjadi viral, yaitu lampor. Kenapa? Dan menurut informasi yang saya dapat, lampor itu sebenarnya sudah ada dari dulu ya? Iya. Anda punya nama? Anda berasal dari mana? Jauh sana. Jauh. Iya. Pesisir pantai. Iya. Dan saya ingin menanyakan bahwasannya lampor itu menurut keyakinan orang zaman dahulu, khususnya di wilayah Yogyakarta, lampor adalah sosok prajurit dengan membawa kereta kencana yang dari pantai selatan menuju ke Gunung Merapi lalu menuju ke Keraton Yogyakarta. Apa itu betul? Betul. Anda jawab. Iya. Lalu apa yang Anda lakukan? Dari pantai selatan menuju Gunung Merapi itu apa yang Anda lakukan? Tidak perlu tahu.
Apa itu tugas dari Ratu Pantai Selatan? Tidak perlu tahu. Kami hanya ingin sedikit tahu. Alasannya kenapa? Tidak ada alasan. Karena kami ingin mengungkap mitos dan sejarahnya Tidak perlu. agar kami bangsa manusia bisa memetik hikmah dan pembelajaran dari kejadian masa lampau. Ketika Anda menjadi lampor, apa yang Anda tampakkan itu? Cerita. Kereta. Kereta itu kereta yang dipanggul atau kereta yang menggunakan kuda? Cerita yang menenun muda. Kereta yang menggunakan kuda. Anda mengiringi kereta itu. Ya. Berapa banyak? Tidak banyak. Hanya satu kereta. Ya. Lalu yang menaiki kereta itu siapa? Saya. Anda. Hmm. Menuju ke Gunung Merapi. Hmm. Setelah Anda menuju Gunung Merapi, apa yang Anda lakukan? Tidak perlu tahu. Apa Ratu Pantai, Ratu Selatan yang menugaskan Anda? Tidak perlu tahu. Apa ketika menurut cerita yang saya dengar, ketika Anda melewati suatu wilayah pedesaan, itu perjalanan Anda terdengar suara yang sangat keras, terdengar ramai. Iya, Iya. itu suara dari apa? Soal dari kata kencananya. Suara dari kereta kencana ya, yang kincing-kincing gitu. Iya. Hmm. Ketika Anda melakukan perjalanan itu, apa ada sosok manusia yang meninggal? Tidak. Anda yang melakukan perjalanan. Iya. Bukan berarti ketika ada orang yang melihat Anda melakukan perjalanan, orang itu akan meninggal, tidak. Namun ketika saya mendengar satu kabar lagi, ketika kereta kencana itu mendatangi sebuah rumah yang ada di pemukiman warga, lalu orang itu meninggal, itu apa sebabnya apa? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Iya. Bukan karena Anda mendatangi rumah yang Anda tuju, karena rumah yang Anda tuju itu orangnya mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan Anda. Tidak perlu tahu. Tapi kami sudah sedikit tahu tentang itu. Urusan Anda. Dan saya ingin pengakuan dari Anda agar masyarakat bisa mengambil suatu pelajaran. Atau mungkin Anda mendatangi rumah di pemukiman warga, lalu orang itu meninggal karena mungkin si pemilik rumah itu mempunyai perjanjian atau berhubungan dengan Tuhan Anda ya. Iya. Dengan kata lain, mungkin si pemilik rumah memiliki perjanjian dengan Tuhan Anda, karena mungkin si pemilik rumah tidak menepati janji, Anda mendatanginya dan mengambil nyawanya. Anda bisa menjelaskan itu? Tidak perlu tahu. Maka karena itu saya memanggil Anda ke sini karena kami ingin tahu. Kenapa? Ada yang melarang Anda? Tuhan Anda yang melarang. Kalau Tuhan Anda menyuruh Anda bicara, apa Anda mau bicara?
kami membutuhkan informasi itu. Karena yang saya tahu lampor itu memang ada sejak dulu, dan dari sisi baiknya bahwasanya pasukan Anda itu hanya lewat Iya. di selama perjalanan dari pantai selatan menuju ke Gunung Merapi lalu menuju ke Keraton Yogyakarta. Namun yang saya tanyakan, ketika kereta kencana Anda ini mendatangi sebuah rumah dan mengambil nyawa orang yang di dalam rumah itu, ada apa sih di situ sebetulnya? Apa karena si pemilik rumah mempunyai perjanjian dengan tuan Anda? Iya kan? Itu urusan dia sama. Iya. Jadi bukan berarti Anda ini bisa mendatangi setiap rumah Tidak. lalu mengambil nyawanya, tidak. Berarti ada orang tertentu ya Iya. yang memiliki suatu perjanjian. Mungkin Anda datangi karena dia tidak bisa membayar perjanjian itu, lalu Anda membawanya. Oke, itu bisa saya terima. Ketika Anda mendatangi orang yang memiliki perjanjian dengan tuan Anda, berapa lama orang itu akan meninggal? Apa langsung Anda bawa orang itu? Tidak. Lalu apa? Lalu Anda apakan? Anda dibuat sakit? Hah? Berarti ketika Anda mendatangi rumah orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan Anda, tidak langsung Anda bawa, tapi melalui proses sakit. Iya. Oh ya Pak, sampai sekarang Anda itu melakukan perjalanan dari pantai selatan ke Gunung Merapi? Tidak? Atau hanya hari tertentu? Setahun sekali? Lebih tepatnya berapa tahun sekali? Tidak. Waktunya. Oh, tidak pasti waktunya. Jadi sampai sekarang masih lah ya melakukan perjalanan antara pantai selatan menuju Gunung Merapi. Hanya dalam kurung waktunya tidak menentu. Dan apa sampai sekarang masih ada manusia yang melakukan perjanjian dengan Tuhan Anda? Hah? Masih ada atau tidak? Anda tidak mau bicara? Ada yang melarang Anda? Makhluk sejenis Anda yang bertugas mengawal kereta kencana banyak. Ada berapa makhluk yang mengiringi perjalanan kereta kencana itu? Kalau yang mengiringi banyak. Yang mengiringi banyak. Tapi yang melakukan tugas perjalanan dari pantai selatan ke Gunung Merapi berapa? Hanya saya. Hanya Anda? Iya. Apa sampai sekarang Anda masih melakukan atau mendatangi rumah yang melakukan perjanjian dengan Tuhan Anda? Tidak menentu. Tidak menentu. Ya. Apa masih ada orang yang bekerja sama dengan Tuhan Anda? Bukan urusan Anda. Ya memang bukan urusan kami, tapi kami ingin sedikit tahu Pembelajaran. sebagai pembelajaran buat kita. Karena informasi seperti ini sangat berarti untuk menambah wawasan, menambah pembelajaran. Karena kami ingin kepastian, maksudnya pengakuan dari bangsa Anda apa sebutan Anda ini lampor. Iya. Karena dari zaman dahulu orang memanggil
kejadian seperti itu dengan nama Lampor. Oh ya, Anda ini di Gunung Merapi ngapain sih? Tugas Anda itu apa? Hanya melakukan perjalanan itu untuk apa? Apa untuk menyebar penyakit? Menyebar pagebluk? Karena kepercayaan orang zaman dahulu eh, digabungkan antara Lampor dengan pagebluk itu sebenarnya sama. Jadi zaman dahulu mempercayai kereta kencana dan pengawal dari pantai selatan menuju ke Gunung Merapi itu membawa suatu pagebluk atau yang zaman sekarang itu penyakit. Anda tidak mau bicara? Karena yang kami tahu, cerita yang kami dapat itu seperti itu, bahwasanya pasukan Anda dari pantai selatan menuju Gunung Merapi itu membawa suatu pagebluk atau suatu penyakit wabah. Kami ingin pengakuan dari Anda apa itu benar atau tidak. Hanya itu, benar atau tidak? Tidak perlu tahu. Karena ini sudah menjadi suatu keyakinan atau kepercayaan dari zaman dahulu sampai sekarang. Mungkin dengan ini kita bisa meluruskan. Jika Anda tidak melakukan itu, kami bisa meluruskan. Bahwasanya Lampor itu kan hanya mendatangi Gunung Merapi dari pantai selatan ke Gunung Merapi lalu ke Yogyakarta. Namun di sisi lain ada keyakinan bahwasanya Lampor mendatangi suatu rumah, dan ketika Lampor itu mendatangi suatu rumah, penghuni rumah itu akan meninggal. Apa itu betul? Anda bisa menjawab? Atau Anda hanya mendatangi suatu rumah yang memiliki suatu perjanjian dengan Tuhan Anda? Iya. Untuk menagih janji Anda datang. Karena orang itu tidak bisa menepati janji, maka Anda datangi. Oke. Dan di zaman sekarang ada istilah Lampor, bahwasanya Lampor mendatangi suatu rumah lalu isi penghuni rumah itu meninggal. Apa itu ulah Anda atau hanya ulah-ulah jin lain? Akal-akalan jin lain. Akal-akalan jin lain Memanfaatkan kondisi seperti ini. yang memanfaatkan kondisi. Iya. Dan Anda yang menjadi pengawal Ratu Pantai Selatan, apa yang Anda rasakan? Karena nama Anda menjadi jelek di aku bangsa lain. Ya itulah budaya jin. Ya, kami manusia yang paham tentang budaya jin kami tahu. Tapi mungkin untuk pembelajaran buat kami semua. Gak usah percaya. Lalu Intinya ya, selalu dekatkan diri Anda agar bangsa jin tidak bisa mengganggu. Jangan mau kalah dengan tipu daya jin, karena orang lemah itu yang mudah ditipu daya. lalu apa lagi? Ini adalah akal-akalan mereka agar orang-orang lemah mudah diberdayakan.
Jadi sebangsa Anda saling memperebutkan kekuasaan maksudnya Di wilayah kita masing-masing. di wilayah masing-masing. Karena sebagian dari jin ada yang mengaku sebagai Anda itu. Baik pemirsa sahabat Bolseru, ini yang masuk adalah sosok yang dahulunya sebagai pengawal atau pengiring kereta kencana yang dari pantai selatan menuju ke Gunung Merapi lalu menuju ke Keraton Yogyakarta. Dan menurut pengakuannya itu memang benar-benar terjadi di zaman dahulu. Dan di zaman sekarang mungkin ketika ada yang bilang Lampor itu mendatangi suatu desa, suatu rumah, bahwasanya yang didatangi itu adalah manusia yang memiliki suatu perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan. Jadi Lampor itu mendatangi suatu rumah, ke rumah orang yang memiliki suatu perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan. Jadi sosok Lampor itu mendatanginya untuk menagih janji. Dan di zaman sekarang adanya Lampor, adanya keranda terbang, adanya pengetuk pintu, itu sebetulnya hanya permainan jin. Jin-jin fasik yang memanfaatkan keadaan yang saat ini terjadi. Mungkin cukup itu yang bisa disampaikan oleh sosok yang merasuki badan mediator, dan mungkin kita sudahi acara mediasi ini dan kita langsung keluarkan. Baik sahabat Bolosewu, itulah tadi hasil mediasi kita pada malam hari ini dalam mengungkap misteri tentang Lampor. Bahwasanya kesimpulan yang bisa kita dapat malam hari ini adalah tentang si pengetuk pintu. Dan sosok si pengetuk pintu adalah sosok makhluk jin yang memanfaatkan keadaan yang terjadi di kalangan masyarakat untuk menakut-nakuti masyarakat sebagai makhluk pengetuk pintu. Pada intinya adalah jin yang memanfaatkan keadaan. Yang kedua, sosok penjaga keranda. Dan sosok penjaga keranda ini, atau yang pada zaman dahulu sering terjadi penampakan keranda terbang, keranda bergerak, itu disebabkan oleh ulah makhluk jin penunggu keranda atau yang sering usil menggerak-gerakkan keranda. Dan itu memang benar-benar terjadi, namun itu terjadi di zaman dahulu. Dan untuk zaman sekarang mungkin saja masih terjadi, namun itu terjadi hanya di areal pemakaman atau di areal yang ada keranda. Dan untuk sosok keranda yang sering terbang mendatangi rumah-rumah warga, sebenarnya itu hanya tipuan jin, yaitu sihir dari bangsa jin untuk menakut-nakuti masyarakat. Dan yang ketiga, sosok Lampor dari keyakinan suatu masyarakat yang berada di wilayah Yogyakarta, dan keyakinan itu sampai sekarang ini masih diyakini bahwa sosok Lampor itu dari pantai selatan melakukan perjalanan ke Gunung Merapi lalu ke Keraton Yogyakarta. Dan itu juga memang benar-benar terjadi, namun itu waktu zaman dahulu. Dan mengenai sosok Lampor yang mendatangi sebuah rumah pemukiman warga dan mengetuk-ngetuk pintu warga lalu
penghuni salah satu rumah yang diketuk itu akan meninggal atau dibawa lampor, sebetulnya itu ada misteri lain, yaitu bahwasanya si penghuni rumah itu memiliki suatu perjanjian dengan sosok yang berada di pantai selatan. Dan tadi terjadi beberapa dialog bahwasanya yang menjadi Ratu Pantai Selatan sebenarnya bukan Ratu Pantai Selatan, namun seperti dayang-dayangnya atau anak buahnya yang mengaku-ngaku sebagai Ratu Pantai Selatan yang melakukan perjanjian dengan seseorang. Kenapa sosok yang mengaku-ngaku menjadi Ratu Pantai Selatan itu mendatangi rumah warga? Karena adanya suatu perjanjian, mungkin dia mendatangi rumah itu untuk menagih janji atau untuk urusan yang belum selesai untuk diselesaikan. Maka sosok lampor itu mendatanginya lalu dibawanya. Dan untuk hasil dari mitos dan fakta dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, bahwasanya cerita yang turun-temurun dari dulu ada si benarnya, dan yang cerita sekarang yang banyak terjadi itu banyak yang dilakukan oleh makhluk-makhluk jin fasik yang mengaku-ngaku menjadi lampor. Hikmah dan pembelajaran yang kita dapat pada malam hari ini adalah kita sebagai umat manusia dan sebagai umat muslim, kita harus selalu memohon perlindungan, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya hal-hal gaib yang terjadi sekarang adalah dari tipu daya bangsa jin yang memanfaatkan suatu keadaan yang terjadi di bangsa manusia untuk menakut-nakuti manusia. Dan seperti biasa, setelah kami melakukan penelusuran, melakukan mediumisasi, melakukan pengungkapan misteri, kami selalu mengadakan doa bersama. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami hanya di Bolo Sewu. Kami dari Bolo Sewu mengucapkan terima kasih kepada Biro Wisata CV Hanatur Tonjong Brebes yang dipimpin oleh Mas Endang Ismatullah yang telah mensupport kegiatan tim kami Bolo Sewu. Semoga semakin terkenal di kalangan masyarakat umum dan jaya selalu untuk Hanatur. Dan seperti biasa, setelah kami melakukan penelusuran, melakukan mediumisasi, dan melakukan pengungkapan misteri, kami selalu mengadakan doa bersama. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kami selalu semangat dalam berkarya. Ikuti terus video kami selanjutnya hanya di Bolo Sewu.